Setelah beberapa waktu yang lalu muncul sebuah isu mengenai kenaikan TPN jadi 12% oleh pemerintah yang hanya menimbulkan kecaman dan penolakan dari masyarakat. Sekarang muncul nih isu kalau yang mengalami kenaikan TPN 12% itu bukan bahan pokok kita sehari-hari, melainkan cuma barang mewah seperti kendaraan bermotor ataupun mobil. Jadi bagi kalian yang memiliki kendaraan motor ataupun mobil, maka kalian wajib menonton video ini hingga selesai, karena pajak STNK kalian akan naik hingga 66% mulai tahun depan. Akan menerapkan opsen pajak kendaraan sebesar 66% pada 5 Januari 2025. Pemerintah bakal memungut 2 pajak tambahan baru untuk kendaraan bermotor mulai 5 Januari 2025. 2 pungutan tambahan pajak tersebut adalah opsen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Nah, apa itu opsen PKB dan BBNKB? Kata opsen sendiri itu berarti tambahan pajak, sehingga opsen PKB artinya adalah tambahan pajak untuk pajak kendaraan bermotor yang harus kita bayarkan tiap tahunnya. Dengan opsen PKB sendiri itu dikenakan sebesar 66% dari total PKB kita yang kita bayarkan setiap tahunnya. Jadi misalnya nih, kalau PKB kan saat ini itu berada di angka 1 juta rupiah, maka mulai tahun depan dengan adanya opsen PKB, pajak kalian juga akan naik sebesar 66% atau Rp660.000. Sehingga total pajak yang harus kalian bayarkan mulai tahun depan itu berada di angka Rp1.660.000. Yang mana dalam kasus gue sendiri bisa dibilang masih cukup murah lah PKB yang gue dapatkan, yaitu di angka Rp175.000. Dan setelah kena option PKB akan menjadi Rp295.000. Nah, tetapi ternyata hitungannya tidak sesederhana itu. Yang mana walaupun memang ada tambahan pajak berupa opsi PKB dan BBNKB, tapi pemerintah juga memberikan semacam kompensasi lah dengan menurunkan tarif pajak kita menjadi maksimal 1,2% yang sebelumnya itu bisa mencapai 2%. Nah, apa itu Bang tarif pajak 1,2%? Tarif pajak sendiri adalah persentase pajak kendaraan atau STNK yang harus kita bayarkan tiap tahun. Jadi misalnya nih, seperti yang gue katakan sebelumnya, kalau PKB gue saat ini itu berada di angka Rp175.000. Nah, dari mana dapat angka Rp175.000 itu? Ya dari tarif pajak yang gue dapatkan ketika membeli motor tersebut. Yang mana untuk di daerah gue dan kebanyakan daerah di Indonesia itu memasang tarif pajak sebesar 1,5%. Sehingga jadinya 1,5% dari nilai jual motor gue saat pertama kali membeli itu hasilnya adalah Rp175.000. Dan itulah yang menjadi PKB atau pajak kendaraan yang harus gue bayarkan tiap tahunnya. Dan setelah gue menyuruh ChatGPT untuk mencari tahu berapa sih 1,5% yang bisa menghasilkan Rp175.000, akhirnya ketemulah nih kalau nilai jual motor gue pada saat itu berkisar di angka 11.666 sekian. Dan 1,5% dari total harga tersebut menghasilkan Rp175.000. Nilai yang hanya menjadi pajak kendaraan yang harus dibayarkan tiap tahunnya. Nah, dengan adanya aturan baru dan tambahan opsi pajak PKB dan BBNKB, maka tarif pajak kendaraan kita juga akan turun, yang sebelumnya bisa maksimal 2% menjadi maksimal 1,2%. Yang dalam kasus gue sendiri, karena tarif pajak gue sebelumnya 1,5%, maka juga akan turun menjadi 1,2%. Sehingga mulai tahun depan, gue tidak lagi membayar PKB sebesar Rp175.000 seperti tadi, melainkan cuma Rp140.000 saja. Nah, setelah itu barulah ditambah opsi PKB sebesar 66%, sehingga totalnya menjadi Rp232.400 atau sekitar Rp57.400 lebih mahal ketimbang PKB sebelumnya. Jadi kalau dia mengatakan pajak kendaraan motor akan naik menjadi 66%, ya memang benar. Tapi kalian tidak bisa mengandalkan hitungan PKB kalian saat ini untuk mengetahui kenaikannya. Kalian harus melakukan perhitungan ulang terlebih dahulu dengan tarif pajak yang baru, yaitu maksimal 1,2%, berapa PKB yang kalian dapat, terus barulah ditambahkan dengan opsi PKB sebesar 66%, dan itulah total pajak kendaraan yang harus kalian bayarkan mulai tahun depan. Nah, tetapi tarif pajak kendaraan ini juga bisa berbeda di tiap-tiap daerah, menyesuaikan peraturan daerah kalian masing-masing. Yang mana untuk daerah gue sendiri, pemerintah daerahnya memang memasang tarif pajak di 1,2%, yang mana rata-rata daerah di Indonesia yang gue lihat juga memang memasang tarif sebesar 1,2% untuk pajak kendaraan, kecuali daerah Yogyakarta
yang sangat luar biasa dan berani beda yang cuma masang tarif pajak di 0,9%. Mana itu kan artinya sama aja dengan membayar tarif pajak sebelumnya di 1,5%. Kenapa begitu? Ya karena 0,9 ditambah 0,6 dari option, maka hasilnya akan menjadi 1,5%. Sementara daerah lain, meskipun tarif pajaknya turun menjadi 1,2, tetapi setelah ditambah option 0,6, maka hasilnya akan menjadi 1,8%. Cuma kan kenaikan itu tidak terlihat gitu, karena disembunyikan lewat option PKB tadi. Jadi kalian bisa mengecek daerah kalian masing-masing itu berapa tarif pajaknya, apakah masih mas seperti daerah gue yaitu 1,2%, atau mau baik hati seperti daerah Yogyakarta yang cuma memasang 0,9% saja. Pajak PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 66% yang dihitung dari besaran pajak terutang. Ketetapan dua pajak baru tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain wilayah Yogyakarta yang berani beda aturan tarif pajaknya dengan daerah lain, wilayah Jakarta juga memiliki nasib yang berbeda ataupun bisa dibilang juga keistimewaan, yang mana untuk wilayah Jakarta sendiri itu tidak akan ada kenaikan ataupun tambahan option PKB dan BBNKB. Opsen pajak mulai diberlakukan secara nasional pada 5 Januari 2025 mendatang. Meski begitu, kebijakan berupa pungutan tambahan tersebut tidak akan berlaku di daerah khusus Jakarta. Kenapa begitu? Ya karena pada awalnya adanya option PKB dan BBNKB ini ditunjukkan untuk memberikan pemasukan tambahan bagi pemerintah kabupaten ataupun kota. Yang mana kalau dulu ketika tarif pajak masih 1,5%, maka itu hasil dari pendapatan pajak tersebut akan masuk terlebih dahulu ke pemerintah provinsi, setelah itu baru dibagi tuh 70%-nya untuk dana pemerintah provinsi, 30%-nya untuk dana pemerintah kabupaten ataupun kota. Nah, setelah adanya option PKB dan BBNKB ini, maka pendapatannya pun juga dipisah nih. Yang tarif pajak 1,2% untuk dana pemerintah provinsi, yang option 66% itu untuk dana pemerintah kabupaten ataupun kota. Nah, tapi karena secara struktural Jakarta tidak memiliki kabupaten, maka Jakarta juga tidak akan menerapkan option PKB dan BBNKB. Karena semuanya akan langsung terhubung ke gubernur ataupun pemerintah provinsi. Walaupun begitu, tetap ada harga yang harus dibayar oleh warga Jakarta, di mana walaupun mereka tidak menerapkan atau tidak ada tambahan option PKB dan BBNKB, akan tetapi tarif pajak di Jakarta juga tidak ikut turun seperti daerah lain, karena untuk di wilayah Jakarta sendiri masih menerapkan tarif pajak sebesar 2% yang juga menjadi yang tertinggi di seluruh wilayah Indonesia. Ya walaupun menurut gue ini sih masih menguntungkan ya untuk warga Jakarta. Kenapa begitu? Ya karena tarif pajak mereka tidak turun tapi juga tidak naik gitu. Sedangkan banyak di daerah lain di Indonesia itu bahkan bisa mengalami kenaikan tarif pajak sampai 1,8%. Nah, kenapa begitu? Ya, karena walaupun tarif pajak mereka diturunkan ke 1,2%, tapi ketika ada tambahan option sebesar 0,6%, maka itu ya sama aja kan, kayak kita membayar tarif pajak sebesar 1,8%. Yang kecuali Pemprov kalian mau baik hati seperti wilayah Yogyakarta tadi, yang mau memasang tarif pajak ke 0,9. Sehingga setelah ditambah option pun sebesar 0,6 hasilnya akan tetap di 1,5%, atau setara dengan tarif pajak sebelumnya. Ya itulah dia pembahasan mengenai pajak kendaraan yang akan naik mulai tahun depan. Semoga penjelasan gue yang agak sedikit ribet ini bisa dimengerti. Kalau ada yang ditanyakan, bisa tuliskan langsung di kolom komentar di bawah. Dan berharap dengan adanya option PKB dan BBNKB ini, semoga dana yang didapatkan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terutama untuk pemerintah kabupaten atau kota nih, yang dulu yang cuma kebagian 30% aja, sekarang ada tambahan menjadi 66%. Dimana kalau menurut gue sendiri, tugas mereka seharusnya lebih fokus pada menyelenggarakan transportasi umum yang memadai, menyetarakannya ke seluruh daerah, dan memperbaiki tata ruang kota dengan baik. Dan karena itu juga gue mengajak kepada kita semua untuk lebih memperhatikan dan kritisi pada pemimpin daerah kita. Kalau ada bupati atau wali kota yang kerjanya nggak benar, jalan rusak gak diperbaiki, transportasi umum nggak memadai, ya saran gue timpuk aja sih pakai ST.
Sampai sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.